Gus Samsudin mengidolakan sosok Mahfud MD. Inilah fakta-fakta yang harus diketahui. Ya teman-teman, dari pernyataan Gus Samsudin ya melalui channel-channel yang sudah tersebar, ya ini muncul ya suara daripada Gus Samsudin yang kabarnya melalui sebuah sholat malam. Kemudian beliau menyampaikan calon pemimpin Indonesia, di antaranya adalah tersirat atau disebut oleh Gus Samsudin adalah sosok Mahfud MD. Ya, siapa sih sebenarnya sosok Mahfud MD teman-teman, selain menteri daripada sosok Pak Jokowi? Ini kita akan mengungkap ya, karena dari pandangan saya kenapa Gus Samsudin memilih sosok Mahfud MD ini karena erat kaitannya dengan seorang sosok kiai ya. Nah, lantas ini kita akan bacakan sedikit ya dari pandangan Fauzan Garut ya, dimana ia adalah sosok seorang pimpinan pondok pesantren ya teman-teman ya. Ya, Mahfud MD disebutkan adalah seorang pakar hukum yang sudah teruji jadi anggota DPR, jadi ketua MK, dan jadi menteri serta sederet jabatan lainnya. Hingga hari ini tidak pernah terdengar Pak Mahfud MD itu korupsi. Santri bangga tidak, kiai bangga tidak, beliau santri, jadi kita semua bangga, ujar Aceng dalam rilis yang diterima Jakarta pada hari Sabtu. Ia juga mengatakan bahwa sudah lama para santri mencari figur yang serius dalam menangani permasalahan hukum dan menyelamatkan bangsa dan negara. Alhamdulillah sekarang kita telah menemukan sosok seorang Mahfud MD, kata Aceng dalam acara Gebiar Sholawat bersama Pak Mahfud MD pada Jumat 15 Desember tahun lalu teman-teman. Oleh sebab itu, ia berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam itu dapat tetap istiqomah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap Pak Mahfud MD melanjutkan perjuangan selamatkan negara. Kami tidak minta macam-macam, NKRI diselamatkan, Pancasila diselamatkan, ujar Aceng. Sementara itu, ia mendoakan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo tersebut untuk tetap menjadi santri yang membawa nilai-nilai kehormatan seorang santri sebelumnya. Mahfud pernah menjadi santri di Ponpes Al-Mardiyah, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kami doakan Bapak telah menjadi santri, ulama yang menjadi umarah, sehingga ketika berbicara negara tetap membawa nilai-nilai kehormatan seorang santri. Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada hari Senin 13 November 2023 menetapkan 3 bakal calon presiden dan wakilnya. Di antaranya adalah Bapak Ganjar Pranowo yang disandingkan atau wakilnya itu adalah Bapak Mahfud MD. Yang kedua adalah Bapak Prabowo, di mana wakilnya adalah Mas Gibran, tidak lain dan bukan adalah putra dari Bapak Joko Widodo. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Anies Baswedan ya, yang berdampingan dengan Caimin teman-teman. Nah, kalau dari persentase sementara yang bisa saya sampaikan, di Jawa Timur ini ternyata menduduki nilai polling tertinggi itu adalah Bapak Prabowo Subianto ya, nilai tertingginya teman-teman. Nah, lantas pandangan Gus Samsudin yang mengatakan iya ya memilih sosok Mahfud MD tadi sudah dijelaskan sini, saya rasa sudah jelas ya. Bapak Mahfud MD adalah seorang pakar dari segala bidang ya, yang sudah cukup berlalu lalang di dunia politik. Walaupun beliau tidak punya tunggangan politik sebenarnya, beliau adalah seorang profesional ya, yang saya tidak tahu beliau ini di dalam kubunya PDI atau yang mana, saya tidak mendengar. Tapi yang pasti beliau adalah seorang profesional ya, yang independen sebetulnya. Nah, karena prestasi-prestasinya ini tidak pernah terjerat terhadap kasus-kasus yang seperti korupsi ya, skandal-skandal lainnya, maka sosok Mahfud MD ini menjadi pantas dan layak untuk diidolakan, terutama oleh sosok Gus Samsudin seperti itu teman-teman. Walaupun secara gamblang Gus Samsudin tidak menyebutkan ya presidennya, tetapi dia mengidolakan dan akan mendukung penuh sosok Mahfud MD.
Ya, saya kembali mengingatkan lagi buat teman-teman, sosok Pak Mahfud MD ini kan saat ini adalah Menko Polhukam di eranya Pak Jokowi, dan saat ini aktif ya sebagai menterinya gitu. Tidak ada skandal ataupun yang gimana-gimana ketika beliau itu berada di pemerintahannya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang disebutkan sama Pak Prabowo, walaupun memang sudut pandangnya adalah Gus Samsudin memilih Bapak Mahfud MD ini karena sosok Mahfud MD-nya ya, tidak dengan sosok presidennya. Tapi saya percaya walaupun nanti beliau tidak terpilih sebagai cawapres ataupun presiden yang terpilih 01 kalah, tapi saya yakin dan percaya ya Pak Prabowo akan menggandeng, ketika nanti Pak Prabowo menang ya, Pak Prabowo akan menggandeng sosok Mahfud MD. Karena saya lihat dari debat-debat yang sudah Pak Mahfud MD ini mencari pintasan-pintasan aman, artinya tidak terlalu menggebu-gebu dalam menyalah-nyalahkan nilai-nilai seperti Pak Anies Baswedan ya, yang menilai kinerja Menhan atau kinerja Bapak Prabowo sendiri itu adalah nilainya 11 dari 100, dan itu sangat-sangat tidak ibaratnya menyindir banget gitu. Padahal Pak Anies Baswedan itu dikenal sebagai orang yang pernah didorong habis-habisan ya untuk menjadi orang nomor 1 di Jakarta pada pemilihan gubernur lalu, seperti itu buat teman-teman. Nah, jadi alasan Gus Samsudin memilih Bapak Mahfud MD udah jelas ya teman-teman, bahwa Bapak Mahfud MD itu jauh dari skandal konflik kenegaraan ya yang negatif ya, artinya seperti korupsi itu tidak terlihat dari sosok Mahfud MD. Beliau itu orangnya sederhana namun memang cerdas ya dan santun, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya Gus Samsudin memilih beliau dengan alasan itu udah tepat sekali ya. Beliau melihat calon-calon lainnya, ada Pak Ganjar sebagai capres, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies ya. Di mana sih yang kuat kekentalannya dalam hal-hal kiai atau pondok atau santri? Ya, yang paling kental ya adalah Bapak Mahfud MD, seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman, tidak dipaksakan satu suara dengan Gus Samsudin. Yang pasti itu kan pandangan ya, pandangan itu bisa saja sama atau tidak gitu. Terkait itu ya teman-teman sendiri yang menilai, hati nurani teman-teman yang memilih nanti ya pada 14 Februari 2024. Saya doakan ya siapapun capresnya, cawapresnya itu dapat membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik ya, dimana memang calon-calonnya atau wakil-wakil pemimpin Indonesia ini, pemerintahan ini bukan orang sembarangan ya. Diantaranya ada lulusan luar negeri ya, kemudian ada S1 sampai dengan S3 profesor ya. Mahfud MD adalah seorang profesor. Itu bukan hal yang biasa, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman semua, marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara ini ya. Mungkin ada ketegangan selama kampanye antara kita dengan saudara, antara kita dengan teman, itu adalah hal yang biasa. Tapi jangan sampai hubungan persaudaraan, pertemanan itu retak gara-gara pemilu ini. Toh karena nanti setelah pemilu ini selesai, toh Bapak Prabowo, Bapak Anies, Bapak Ganjar itu toh akan berjabat tangan, akan kembali lagi seperti sedia kala menjadi seorang sahabat dan teman, dan satu kesatuan dalam membangun bangsa dan negara. Seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Gus Samsudin.